melakukan sosialisasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Malaysia Bergantian dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, di sini saya akan melakukan sosialisasinya yang berjudul Stop Korupsi. Nah, di sini kan pasti yang bertanya-tanya apa itu korupsi toh? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa anti korupsi itu. Baik, di sini korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Di sini juga ada jenis-jenis dan bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, pembuatan curang. Yang keenam, pembenturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Di sini juga ada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, yang pertama itu menahankan rasa nasionalisme. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai korupsi. Di sini juga ada faktor penyebab korupsi. Ada dua, yang pertama itu faktor internal. Jadi di sini faktor internal adalah sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang menginginkan suatu berlebihan, kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Gaya hidup konsumtif, perilaku manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tak terlalu penting sehingga tidak bisa mengimbangi pendapat dan pengeluarannya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu adalah faktor ekonomi. Adanya kebutuhan akan ekonomi yang mendesak. Faktor politik, persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Faktor organisasi, tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas. Faktor hukum, seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, di sini juga yang terakhir yaitu dampak korupsi. Yang pertama itu bidang ekonomi. Jadi bidang ekonomi itu ketidakseimbangan finansial negara, pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang kedua itu bidang lingkungan sosial dan masyarakat. Jadi yang kedua itu bidang lingkungan sosial dan masyarakat, yaitu kemiskinan bertambah, terbatasnya akses kemana-mana. Yang ketiga itu bidang kesehatan, fasilitas yang kurang baik, banyaknya penyakit yang tidak bisa teratasi. Yang keempat itu bidang hukum dan pemerintahan, money politik yang tinggi, hukum yang tidak adil. Yang terakhir itu sanksi korupsi. Jadi di sini sanksi yang diharapkan untuk para koruptor, yaitu para koruptor akan terjerat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, di mana koruptor akan dikenakan hukum tidak pidana korupsi berupa penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sekian strategi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak sekalian dari materi saya? Jadi begini, kita mau tanya, kan Ana dari Fakultas Keperawatan, otomatis itu bagian-bagian kesehatan. Jadi yang Ana paparkan tadi tentang korupsi. Dan pertanyaan di sini, apa di hubungan Ana punya dengan jurusan ini, yaitu keperawatan dengan korupsi ini. Sedangkan korupsi ini itu lebih berkaitan dengan fakultas hukum. Boleh nggak jelaskan? Dengan pertanyaan kedua tentang tadi yang punya materi tadi, ada kata-kata tumpul ke atas dengan tajam ke bawah. Apa ada hubungan itu dengan materi tadi? Boleh jelaskan? Oke, boleh. Terima kasih. Jadi, kakak di sini bertanya apa hubungannya keperawatan dengan korupsi. Di sini saya akan menjawab, korupsi bukan tantangan bagi perawat sebagai tenaga kesehatan, karena korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan. Jadi,
Perawat dapat menjadi agen perubahan. Perawat yang profesional dapat menjadi agen perubahan dalam gerakan anti korupsi. Korupsi dapat mengancam nyawa masyarakat. Jadi, korupsi di bidang kesehatan dapat berdampak langsung pada nyawa masyarakat. Korupsi juga dapat merusak nama baik dan citra. Korupsi dapat merusak nama baik dan citra termasuk keluarga pelaku. Baru, korupsi dapat menurunkan mutu pelayanan. Korupsi dapat menurunkan mutu pelayanan rumah sakit. Dan jika juga bertanya, apa hubungannya tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi yang dimaksud itu adalah sindiran yang mengacu pada kecenderungan hukum yang lebih tajam pada masyarakat kelas menengah, sedangkan pihak yang berkuasa dapat kabur dari hukum. Dalam konteks korupsi, hukum yang tumpul ke atas dapat diartikan sebagai hukum yang tidak menyentuh kalangan, seperti mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, dan uang. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan lemahnya hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain banyaknya pasal-pasal karet, tidak adanya ketegasan dalam mengadili suatu tindakan, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kalau kita sudah merasa puas. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan dari teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Terima kasih. Oke guys, sekian video tugas tentang stop korupsi dari saya. Semoga bisa membuka pikiran kita untuk stop korupsi. Nah guys, jika kalian bingung untuk masuk jurusan perguruan tinggi yang mana, jangan lupa untuk join di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena kami siap menerima kalian. Oke, see you, bye-bye.